Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lisa Apriana dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai laporan keuangan. Nah, topik-topik yang akan kita bahas adalah pengertian laporan keuangan, kemudian ada tujuan penyusunan laporan keuangan dan macam-macam laporan keuangan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai cara menyusun laporan keuangan. Oke, kita masuk pada pengertian keuangan. Nah, apa itu pengertian laporan keuangan? Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Nah, jadi mudahnya itu laporan keuangan bisa disebut dokumen penting yang berisi catatan keuangan baik transaksi maupun kas. Nah, biasanya laporan keuangan itu disusun pada akhir periode. Nah, akhir periode ini tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Ada yang menyusun laporan keuangan pada akhir tahun dan ada pula yang menyusun laporan keuangan pada akhir bulan. Seperti itu. Kita lanjut pada tujuan penyusunan laporan keuangan. Nah, tujuan yang pertama adalah yaitu memberikan informasi keuangan yang mencangkup perubahan dari unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping dari pihak manajemen perusahaan. Jadi intinya tujuan dari penyusunan laporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu apa saja? Siapa saja sih? Ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu terdiri dari pemilik perusahaan, lalu ada manajer, dan kemudian ada pula pimpinan perusahaan dan juga karyawan. Itu dari pihak internal. Sedangkan pihak eksternal terdiri dari investor, kreditor, dan kemudian ada pelanggan, lalu pemerintah, ada Direktorat Jenderal Pajak, dan yang terakhir ada masyarakat. Seperti itu. Jadi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Oke, kita masuk ke macam-macam laporan keuangan. Ada 5 laporan keuangan, yaitu ada yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, ada pula laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian ada laporan arus kas, dan selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini pada kelas 11 kalian hanya mempelajari 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, sisanya yaitu laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan akan kalian pelajari pada kelas 12 yang akan datang. Seperti itu. Oke. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada laporan laba rugi.
Nah, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam periode tertentu. Nah, laporan laba rugi ini juga dapat diartikan sebagai gambaran keberhasilan atau kegagalan dari upaya perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi dari bengkel maju. Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu ada pendapatan, kemudian ada beban. Nah, nanti saya akan menerangkan urutan langkah-langkah pengerjaan dari 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan laporan posisi keuangan atau neraca. Ini saya terangkan terlebih dahulu pengertiannya dan contoh-contoh dari macam-macam laporan keuangan. Nah, ini ada laporan perubahan ekuitas. Nah, setelah menyusun dari laporan laba rugi, kemudian kita menyusun laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menginformasikan perubahan ekuitas perusahaan akibat dari kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Nah, ini adalah contoh dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dari bengkel maju. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas lagi di sini. Jika perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas, maka yang disajikan adalah laporan laba ditahan. Karena laporan pada perseroan terbatas di sini menggunakan saham sebagai modalnya. Di sini price juga diganti dengan dividen. Seperti itu. Dan ini contoh dari laporan laba ditahan dari perseroan terbatas. Oke. Kita lanjut. Ada neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan pada tanggal tertentu. Nah, akun-akun yang dicatat dalam laporan posisi keuangan terdiri atas yaitu ada aset, ada liabilitas, kemudian ada ekuitas. Nah, ini contoh dari laporan posisi keuangan dari bengkel maju. Seperti ini. Nah, sebelum kita masuk laporan arus kas, maka saya akan menerangkan bagaimana penyusunan dari ketiga laporan. Ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, dan ada laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah laporan laba rugi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, unsur yang pertama yang dicatat dalam laporan laba rugi adalah pendapatan jasa. Selanjutnya ada beban-beban yang harus dicatat pada laporan laba rugi. Nah, di sini untuk mengetahui berapa laba bersih yang didapat, caranya adalah dengan cara pendapatan dikurangi beban. Apabila pendapatan lebih besar daripada
beban, maka perusahaan mendapatkan laba. Jika kebalikannya, yaitu pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan mendapatkan rugi. Seperti itu. Jadi pendapatan dikurangi dengan beban. Ini dari bengkel maju mendapatkan laba bersih sebesar Rp90.090.000. Nah, sebelumnya saya sudah memberi contoh pada materi yang kemarin, yaitu neraca lajur. Bisa diperhatikan di sini. Rp85.090.000 ya adalah laba bersih dari perhitungan neraca lajur di bengkel maju. Nah, itu perhitungannya harus sama seperti di neraca lajur yang telah dibuat. Sama kan laba bersihnya di neraca lajur dan di laporan laba rugi. Ini sama. Jadi seperti itu. Nah, laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi kemudian kita letakkan di laporan perubahan modal. Nah, labanya ditaruh di sini. Yang pertama kita tulis pada laporan perubahan modal, yaitu yang pertama modal awal 150 juta. Kemudian labanya kita tuliskan di sini 85.090.000 rupiah. Kemudian ada price ditulis di sini sebesar 5 juta. Nah, kemudian laba dan price laba kita kurangkan dengan price. Hasilnya ada 80.090.000 rupiah. Nah, jika perusahaan tersebut seumpamanya mendapatkan rugi, tinggal ditambah saja antara rugi dan price. Jadi di sini kalau dapat rugi, kita tambahkan dengan price, ditulis di sini. Nah, nanti di sini penulisannya bukan kenaikan modal, melainkan penurunan modal karena mendapatkan rugi, karena perusahaan mendapatkan rugi. Seperti itu. Nah, kita tinggal jika di sini bengkel maju mendapatkan laba, maka antara modal awal dan kenaikan modal kita tambahkan. Di sini mendapatkan hasil 230.090.000. Nah, jika mendapatkan penurunan modal, kita kurangkan antara modal awal dan jumlah dari penurunan modal. Seumpamanya jika perusahaan mendapatkan kerugian. Nah, totalnya kita berikan di sini, kita tuliskan di sini. Nah, dari modal akhir yang didapat di laporan perubahan modal, kita catat di laporan posisi keuangan pada akun modal akhir di laporan posisi keuangan. Ini alurnya. Nah, ditaruh di sini. Nah, laporan posisi keuangan kita mencatat terlebih dahulu di sisi kiri ada aset-aset, yaitu berupa kas, piutang, sewa dibayar di muka maupun aset yang lainnya. Kita totalkan di sini memperoleh hasil 305.910.000 rupiah. Kemudian ada lagi di sisi kanan terdapat unsur liabilitas dan ekuitas. Di sini kita tuliskan hutang usaha, hutang bank, hutang gaji, dan kita tambahkan mendapatkan total liabilitas. Dan
Ada juga di sini ekuitas. Nah, di sini yang dicatat bukan modal akhir, di sini yang dicatat Di sini yang dicatat adalah modal akhir, bukan modal awal lagi. Nah, dari perhitungan modal akhir di laporan perubahan modal, kita catatkan di sini modal akhir dan kita tambahkan antara total liabilitas dan modal akhir. Selanjutnya, mendapatkan hasil yang sama dari total aset. Nah, kedua sisi kanan dan kiri antara total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu harus sama atau harus balance seperti itu. Nah, jadi laporan yang kalian pelajari pada kelas 11 ini adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Oke, kita lanjutkan pada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, dan laporan arus kas itu dikelompokkan menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Nah, aktivitas operasi di sini adalah terdiri dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba dari perusahaan, seperti penerimaan kas maupun beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi di sini berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya seperti menjual perolehan uang dari penjualan aset tetap. Lalu ada pengeluaran pembelian aset tetap, itu tergolong ke dalam aktivitas investasi di laporan arus kas. Selanjutnya ada aktivitas pembiayaan. Nah, ini meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dengan pengembalian atas investasinya serta pinjaman dari kreditor serta pelunasan dari hutang yang dipinjam oleh kreditor. Seperti itu. Nah, metode penyusunan arus kas itu terdiri dari 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas sehingga memberikan informasi mengenai dari mana saja penerimaan dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dan dari mana saja penerimaan dan pembayaran itu dilakukan. Sedangkan metode tidak langsung, detail informasi dari mana saja penerimaan dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada siapa saja tidak dicantumkan jika kita menggunakan metode tidak langsung. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh laporan arus kas metode langsung. Nah, di sini kan tercatat ada keterangan penerimaan kas dari pendapatan jasa. Itu ada
sebesar 13.080.500. Selanjutnya ada seperti penerimaan kas dari piutang, kemudian pengeluaran untuk pembayaran hutang usaha, ada lagi pengeluaran kas untuk pembelian perlengkapan, dan kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada lagi arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini kalau ada tadi contohnya seperti penerimaan dari penjualan aset tetap, lalu ada pembayaran untuk pembelian aset tetap, seperti itu. Selanjutnya ada aktivitas dari pembiayaan, ada penerimaan kas dari investasi pemilik. Nah, seperti itu laporan arus kas metode langsung. Kita tuliskan di sini kenaikan kas awal kas bersih. Kita tuliskan kas di awal periode sebelum membuat mengentry transaksi. Kas di awal periodenya berapa? Kita catat di sini. Selanjutnya ada kas di akhir periode. Nah, kas di akhir periode kita tuliskan di sini antara kenaikan kas bersih ditambah dengan kas di awal periode. Kita tambahkan di sini mendapatkan hasil 42.625.500 rupiah. Seperti itu. Nah, kas di akhir periode pada laporan arus kas ini harus sama jumlahnya di kas yang sudah dihitung pada laporan posisi keuangan. Seperti itu. Nah, ini contohnya juga ada laporan arus kas metode tidak langsung. Kalau metode tidak langsung, detail dari penerimaan maupun pembayaran dari kas itu dibayarkan atau diterima tidak dicantumkan, melainkan hanya ditulis di sini pendapatan bersih, kemudian ada kenaikan piutang, selanjutnya ada kenaikan utang, dan lain-lain. Caranya juga masih sama seperti yang tadi. Seperti itu. Nah, laporan yang selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang terdiri dari 4 tadi, ada laporan laba rugi, kemudian ada apalagi laporan perubahan ekuitas, dan ada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Itu harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, dikarenakan laporan keuangan itu menyajikan tentang berbagai informasi yang sangat rentan terhadap terjadinya suatu kesalahpahaman dari para pemakainya. Jadi keempat laporan keuangan yang sudah saya terangkan tadi harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan agar mengurangi kesalahpahaman, menghindari kesalahpahaman dari para pemakai laporan keuangan. Seperti itu. Nah, ini ada format dari catatan atas laporan keuangan. Ada gambaran umum suatu entitas, ada landasan atau dasar yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan
dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang diaplikasikan. Selanjutnya ada informasi tambahan untuk setiap pos yang terdapat pada laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian setiap pos. Dan ada lagi pengungkapan lainnya, seperti informasi yang disyaratkan oleh standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Nah, informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, namun informasi tersebut sudah sesuai atau relevan untuk bisa memahami laporan keuangan. Nah, untuk agar kalian bisa lebih memahami mengenai catatan atas laporan keuangan, ini bisa kalian perhatikan dari catatan atas laporan keuangan dari PT Tanah Laut Tbk yang sudah Ibu cari. Nah, ini formatnya. Yang pertama tadi ada gambaran umum. Nah, gambaran umum ini seperti pendirian perusahaan itu dilakukan pada tanggal berapa, kemudian notaris dari pendirian itu siapa, dan izinnya, nomor surat keputusan SK-nya berapa. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada lagi ikhtisar atau kebijakan akuntansi yang digunakan. Sebentar. Nah, ini ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan. Ini tadi ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, seperti ini. Selanjutnya ada lagi apa tadi? Ada informasi tambahan untuk setiap pos yang terdapat laporan keuangan. Ada, sebentar. Di sini kas, setara kas, kemudian ada kuasi reorganisasi, dan ada pengungkapan lainnya seperti piutang, kemudian ada perpajakan, dan ada biaya-biaya dan aset-aset yang dilepaskan, aset-aset lepasan. Kemudian ada juga informasi dari aset tetap, investasi, dan estimasi liabilitas juga ada. Nah, seperti itu contoh dari catatan atas laporan keuangan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Nah, jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar atau bisa hubungi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.